baru. Saya akan mencoba mengulang yang lalu sedikit untuk mengingatkan aja. Nah, ini kita lihat teman-teman ini kan Twina. Ya, yang bisa bahasa Mandarin mungkin udah tahu dari tulisannya. Ya, Twina. Jadi mendorong dan mengambil, istilahnya kita memijit. Seperti itu. Yang kita lihat nih, kalau teman-teman ya, saya nyebutnya teman-teman aja ya, biar kita tidak ada ininya. Biar enak kita ininya. Ya, Nah, Bu. ya, kenapa? Silakan. Siap, Bu. Udah. Oke. Suaranya terdengar kan suara saya ya? Iya. Nah, Cukup, Bu. Benar, Bu. ya. Nah, kita lihat ini dia apa? Kalau teman-teman melihat ini, mungkin teman-teman sudah membayangkan bagaimana sih Twina, gitu loh. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini bisa dilihat di sini. Twina ini, Twina adalah Twina dengan tekniknya teknik TCM ya, PTT, pengobat tradisional Tiongkok. Jadi yang teman-teman bisa lihat. Ya, secara garis umum sih nanti apa namanya teman-teman bisa lihat bahwa itu hampir sama gerakannya sebenarnya gitu ya. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana sih Twina dalam TCM itu gitu ya. Jadi kita emang mungkin yang tadi seperti apa yang pakai apa eh, bahasa eh bahasa modern ya, bahasa konvensionalnya, otot apa segala macam. Di sini kita juga sebenarnya harus mempelajari itu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kita TCM gitu ya, tradisional, kita nggak perlu tuh belajar itu. Salah sebenarnya. Ya mungkin di sini ada bapak apa yang udah dokter, perawat gitu ya. Itu bagus malah gitu loh. Karena apa? Karena di dalam TCM pengobat tradisional ini juga kita harus mengenal tuh anatomi, fisiologi ya, patofisiologi secara TCM maupun secara konvensional. Jadi jangan sampai berpikir kita tradisional pikir ini tradisional enggak. Jadi harus digabung gitu loh. Ya, di sini saya ada satu yang saya kenal di sini yang baru, dia juga pernah belajar TCM dan di sekolah saya. Gitu ya. Saya kenal di sini. Nah, ini kita pembelajarannya ya. Yang pertama itu kita asal usulnya dulu, bagaimana penerapannya, tekniknya yang nanti akan kita pelajari ya. Pijatnya bagaimana, menguasai prinsip-prinsip. Nah, ini kita lihat ada prinsipnya. Jadi nggak sembarangan mijit sebenarnya teman-teman ya di sini. Terus media digunakannya dan perkembangannya bagaimana. Itu yang kita harus tahu. Nah, ini sejarahnya kita nggak usah lihat, tapi di sinilah kita apa sekilas mungkin nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, jadi di sini kalau kembali ada Huang Tinecing. Jadi Huang Tinecing ini sebenarnya kalau teman-teman baca bukunya itu sebenarnya lengkap tentang TCM itu lengkap dari teori dasar, diagnosa ya, akupunktur herbal ininya Twina ya, itu ada semua sebenarnya. Ya, itu bisa. Jadi bisa dibaca. Di sini ada semua. Ya, nah ini dia kita lihat perkembangannya, saya nggak usah baca lagi. Nah ini secara ininya, nah ini per apa? Per periodenya, ya. Periodenya itu sudah ada. Jadi dia Twina kan teman-teman tahu Twina itu dia pakai apa? Pakai tangan. Nah itu duluan sebenarnya dari herbal ataupun akupunktur. Karena orang dari dulu kan teman-teman tahu dia memijit apa itu kan udah suatu yang alami ya, bisa kita kita aja sakit kepala misalnya, sakit kepala atau sakit lah pada bagian yang tertentu tuh kita pijet-pijet sendiri aja bisa hilang gitu loh. Nah itu udah ada dia sebenarnya ya. Nah itu udah ada, udah maju lah dari zaman Chun Xiu-nya ya. Nah ini kita bisa lihat nih ada bukunya, saya selalu kalau begini ada bukunya nih, buku Wu Se Er Ping Fang ini ya. Itu apa, di situ ada twinanya pertama kali di mana tentang apa pengobatan yang berkaitan dengan twinanya dan perkembangannya dan tekniknya. Jadi udah ada tuh gitu loh. Jadi di dalam TCM teman-teman tuh bisa lihat bahwa sekali lagi kita lihat TCM itu catatannya lengkap gitu loh. Jadi bukan, jangan pernah menganggap TCM cuman seperti yang diajarkan, mungkin teman-teman pernah belajar cuman setipis itu, enggak. Sebenarnya sudah ada. Jadi udah ada dari bukunya. Jadi itu bisa jadi evidence base-nya sebenarnya walaupun empiris. Tapi buku-bukunya jelas apa
menceritakannya itu jelas dan mengapa teknik itu dipakai, mengapa itu enggak kontraindikasinya diberikan, itu jelas semua sebenarnya. Ya, itu ada penjelasannya. Jadi jangan pernah bahwa TCM itu cuma ilmunya segitu enggak. Apa? Semua itu bukan ilmu mengada-ngada gitu, bukan seperti yang ngajar TCM begitu enggak. Tapi dari bukunya semua ada tuh, semua. Mungkin teman-teman yang belajar TCM yang pernah mungkin ya atau pernah membaca buku TCM walaupun yang pakai bahasa Inggris itu lengkap sebenarnya. Kalau bahasa Inggris kan kadang-kadang tidak ada buku asalnya ya. Nah, itu yang membedakan. Tapi kalau teman-teman bisa bahasa Mandarin tuh ada semua. Ini dari mana sih? Kenapa diambil gitu ya. Nah, itu yang saya ini kan. Kemudian damar Chin dan Hannya ini lihat ada bukunya nih. Ya perubahan tuinanya nih di buku-bukunya udah ada semua. Ya, bisa lihat merawat kesehatan dan teknik tuinanya udah ada duluan. Ya, di Huang Tineching sendiri 4 cara pemeriksaan tadi yang saya bilang. Terus ada teknik tuinannya apa? Menekan, menusuk, palpasi, stretching ada semua di sana, ya. Dan juga dikatakan kata anmonya sendiri ada disebutkan pada zaman ini. Anmo, jadi an menekan mo itu apa apa istilah seperti mengurut gitu ya, mengelus. Nah, itu dia di sini. Dikatakan seperti jadi tuina bisa juga dikatakan anmo, ya. Nah, di sini. Nah, masih Chin Han, dia di bukunya di Chin Kui. Nah, teman-teman kalau mungkin pernah baca ada buku Sang Han dan buku Chin Kui. Nah, di situ tuh jadi jangan pernah mengatakan eh, apa TCM hanya herbal karena Sang Han Lun hanya herbal yang tetap betul. Tapi teman-teman harus lihat di dalam Sang Han Lun itu juga ada tentang apa akupunkturnya, tentang tuinanya. Cuman nggak terlalu dilihatkan gitu loh. Makanya bukan nggak terlalu diperhatikan. Nah, di sini seperti Cinku Yaulinya, di Cinkuinya, di mana buku Cinkui itu tentang istilahnya penyakit dalam tuh ada di sini nih, ya, ada di sini penjelasan semuanya. Nah, di sini ada tuh penggunaan minyak herbalnya. Jadi jangan salah tuh. Terus apa herbal apa yang dipakai? Nah, itu udah ada semua tuh, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dan di zaman ini ada Huatuo. Mungkin teman-teman udah dengar juga ada Taoyin dia ya, ada ininya. Senamnya bagaimana? Ini tidak ada dari situ ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang pergerakannya yang membantu untuk kita apa? eh, Kesehatan ya. Nah, ini dinasti Wei, Qin, Sui dan Tang. Ya, nah di sini ada nih. Nah, ini lihat. Di zaman Tang udah banyak nih bukunya, ya. Di situ ada buku apa? Mungkin teman-teman pernah mendengar yang belajar TCM atau yang pernah kursus TCM ya. Dia ada buku namanya tabib itu namanya Sun Semyao dengan bukunya Chen Chin Yao Fang ini. Di sini ada apa? Di sini walaupun dia Yao Fang, teman-teman kalau yang bisa itu Yao Fang dia pikir di sini hanya obatnya. Padahal di sini obat tapi ada tekniknya. Dikatakan di sini ada pijat mandirinya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan TCM itu dia sebenarnya gabungan gitu loh, ya. Terus ini juga ada Chow Ho Pei Chi Fang. Nah, ini juga kalau dilihat ya ada dengan apa penulisnya ke Hong 8 resep apa bagaimana tuina itu. Jadi ada semua tuh teman-teman. Jadi jangan apa ada dasar-dasarnya semua ya. Nah, ini juga Chu Ping Yuan Haolun ini ya yang mengarang Chow Yun Fang ini apa nih mengusap abdomen untuk mencegah penyakit. Jadi udah ada tuh. Jadi semua ada. Ya, jadi ada tuh di TCM ada. Tapi nggak nutup kemungkinan ya Indonesia pun ada, cuman belum ketemu nih buku-buku seperti ini. Ya, yang menuliskannya ataupun udah ada tapi kita tidak paham. Nah, tapi di Cina tertulis nih. Dari zaman dulu tuh udah ada. Ya, terus di sini aja Liu Chen Chikui Ifangnya ini ya. Nah, ini dia apa? Meningkat daya kerja bagi pekerja. Nah, di sini apa dengan tuinanya juga. Ini jam tentang ya. Nah, pada zaman ini juga tuinanya udah dikenalkan ke negara lain. Tuh lihat Jepang, Korea, Arab dan Eropa. Jadi sudah berkembang secara ini ya. Nah, dinasti Sung, Qin dan Yuannya ya. Ini monograf paling lengkap tentang tuina ada di sini. Ya, nah itu dia teman-teman bisa lihat di zaman ini. Ya, nah ini buku-buku yang ada ya. Taiping Seng Hui Fang. Ya, di sini biasa untuk obat nih. Sekali lagi obat. Tapi di sini kita bisa lihat resep-resep untuk tuina apa segala macam ada. Ya, nah di sini ada Truman Sechin ini. Ya.
Ini tuna sebagai metode untuk mengurangi keringat berlebih. Nah, ada semua tuh teman-teman. Jadi jangan apa? Jangan salah gitu loh. Jadi pengobatan ini ada semua. Di ada juga ya. Di bukunya Seitesien Xiaofang ini. Ya, apa nih? Keseleo patah tulang, metode menggandengkan metode stretching. Jadi ada nih, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, di Nasi Ming Dang Ching, mungkin teman-teman juga dengar. Nah, di sini pada zaman ini dia ada untuk anak-anak nih di buku Pao Ying Sen Su di sini. Pao Ying ini apa buku untuk anak di Tuinanya. Ya, di zaman ini untuk anak-anak nih ya. Untuk anak-anak berkembang nih Tuinanya untuk anak-anak. Jadi dari dulu udah ada Tuina anak gitu. Gitu ya. Nah, di sini pada zaman ini nih lihat teman-teman tentang Tuina anak semua ya. Nah, di buku ini ya, Li Cheng Tui Yao Su ini apa? Gitu kan pertama kali menetapkan 8 metode Tuina Pediatrik. Jadi apa? Di sini teman-teman bisa lihat. Jadi bisa lihat bahwa ini udah lama loh, udah ada catatannya ya. Nah, ini bisa dilihat kalau teman-teman bisa lihat semuanya. Ya, nah ini modern. Nah, tekniknya ini banyak. Ya, nanti kita lihat di hari ini karena kita akan masuki twinannya. Ya, bagaimana ininya gerakannya, ya tekniknya. Nah, ini udah kita lihat gitu. Ya, nah ini yang kita lihat. Bagaimana cara mempelajari twina? Nah, ini. Jadi pengetahuan dasarnya kita apa? Di sini lihat teman-teman. Tiongkok, pengobatan barat, serta diagnosis diferensi pola pengobatan dan keterampilan dalam mempraktekkan. Itu yang harus diperhatikan dalam twina. Jadi kita nggak sembarangan dalam twina nih, oke main diinikan aja. Main dipijit aja enggak gitu loh. Tapi ada kita harus lihat. Ya. Nah, ini yang kita lihat dia. Apa? Tingkat kebugaran fisik. Jadi dalam twina kita harus praktisi itu fisiknya harus kuat. Ya, karena apa? Kita akan langsung memegang ke pasiennya gitu. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dalam mempelajari Tuina itu apa? Jadi kita TCM yang ada. Nah, ini semua nih teman-teman harus bisa. Jadi ini teori yin yang pun bukan cuma sekedar yang mungkin teman-teman pelajari singkat, tapi yin yang itu sebenarnya apa? Dalam punya TCM. Ya. 5 unsur, meridian. Nah, ini meridian yang penting. Meridian itu bukan titik, ya. Ingat, meridian bukan titik. Sini saya nanya teman-teman yang udah belajar akupunktur maupun yang mungkin dari Nalanda kan belajar akupunktur. Kalau meridian yang di sini dimaksud, apakah hanya titik atau apa nih yang dipelajari lagi? Jalur C mungkin Bu. Terus apa lagi? Berpengaruh kemana itu ntar? Keseimbangan yin dan yang. Nah, udah. Masih ingat nggak? Jalur C-nya bagaimana? Karena itu berpengaruh gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman cuma belajar meridian, meridian adalah titik akupunktur, itu salah banget. Kalau titik akupunktur, tapi meridian itu ada gitu loh. Jadi meridian itu apa sih? Dan itu bukan suatu yang mungkin di sini teman-teman mengatakan meridian itu hanya imajinasi, enggak loh. Gitu ya. Penelitian orang Indonesia sendiri pun menyatakan udah ada yang meneliti itu. Orang UNER, Prof UNER meneliti meridian tuh ada. Jadi bukan, nah itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena dengan tahu jalan meridian itu, teman-teman akan memudahkan dalam teman-teman apa menterapinya gitu ya. Itu yang teman-teman harus pahami. Jadi jangan sampai salah, meridian bukan hanya belajar titik ya, tapi pelajarilah arah meridiannya itu dari mana ke mana. Asalnya bagaimana? Karena apa? Dengan itu teman-teman lebih mudah untuk terapinya. Ya. Tuh. Nah, ini ya dan semuanya ini harus diperhatikan. Ya, darah apa Wei Qi-nya ya, Wei Qi apa Wei Qi Xue Ying Xue itu semua harus diperhatikan. Karena itu kalau di dalam tuina itu kan kebanyakan nyeri yang dipakai. Nah, ini berpengaruh nih meridian dengan ini berpengaruh banget. Karena apa? Tersumbatnya darah dan Qi itu eh, dapat menimbulkan sakit. Bagaimana sakit itu terjadi, nyeri itu terjadi, jadi bisa berpengaruh di sini. Dan di dalam TCM juga ada.
Jadi bukan di konvensional aja, teman-teman harus tahu. Nyeri itu di dalam TCM bagaimana? Kalau teman-teman tahu di situ ada putung cetung dengan purung cetung. Nah, itu ada di pelajaran diagnosa. Apa sih itu putung cetung dengan purung cetung? Gitu loh. Jadi apa? Tidak lancar akan menyebabkan nyeri, tidak terpelihara dengan baik juga akan meningkatkan nyeri. Nah, itu teman-teman harus lihat. Nah, ini di sini sebabnya. Nah, etiologi dan ini perhatikan. Makanya perlu juga nih. Jadi nggak hanya kita mengetahui, oh sakit langsung dipijit. Enggak. Nah, juga pengetahuan barat, anatomi, fisiologi, dan diagnosis fisik, itu tetap kita pelajari. Di dalam Tuina ini harus ada. Dan di sini kita nggak mempelajari lagi nih ini. Karena apa? Itu udah masuk dalam mata kuliah umum. Istilah mata kuliah yang harus wajib dikuasai. Ya, itu mata kuliah dasar. Ya, kalau di sini kita sudah mempelajari apa? Langsung ke metodenya. Kenapa? Ingat sekali lagi kita di sini kuliah ya, maksudnya bukan kursus lagi. Kalau kursus emang dihantam tuh seminggu seminggu harus habis semua sampai teknik, ya kan? Tapi kalau di sini kita bertahap karena kita harus memahami nih semua gitu. Ya ini bukan bukan satu yang langsung thread, emang dia dasar nih. Tapi ini dibagi dua. Ini teori dasar yang di atasnya, yang ini adalah cara diagnosa. Dan ini nggak sesederhana yang mungkin Bapak Ibu pernah ikut kursus. Nggak sesederhana itu. Jadi ini sendiri nih, satu semester dan ini satu semester. Karena pembahasannya akan luas, apalagi di diagnosa. Gitu ya. Nah itu yang teman-teman bisa pelajari. Dan satu lagi apa nih? Nah ini, fisik. Nah di sini kita dalam Tiwina, nah ini kita lihat pengontrolan terhadap tenaga. Nah ini yang perlu teman-teman pahami. Dalam Tuina kita nggak bisa ke apa? Udah kerasa sakit, belum dipaksa lagi. Kalau kita biasanya begitu kan, nggak kerasa sampai itu terasa sakit. Nggak seperti itu. Makanya kita perlu nih, ya. Terus keluasan dalam mempraktikkan tekniknya. Nanti kita lihat, kita belajar tekniknya ini. Kita ini kan nanti saya kasih videonya, keterangannya nanti saya ini Kak arah deh yang tepatnya. Nah, itu jadi teman-teman jangan nggak sembarangan tuh. Ini arahnya kemana sih, gitu loh, ya? Ketepatan dalam mengambil tindakan. Nah, ini jadi di sini kita harus memperhatikan ini. Jadi mempelajari Twina nggak hanya oh sakit ini langsung pijit ini enggak. Tapi kita harus ini nih pengontrolan tenaga dan segala macamnya harus teman-teman perhatikan, ya. Nah, ini harus diperhatikan hati-hati dalam dalam sebenarnya bukan belajar Twina tapi dalam pelaksanaan Twina kita tuh harus hati-hati berani dalam arti kata tindakan yang akan kita ambil teliti dan ulah berlatih dalam menangani tekniknya jadi kita perlu latihan nih teman-teman ya nah ini fleksibel dan bijak dalam berpikir dalam arti kita memutuskan tindakan bagaimana yang kita ambil ya nah ini satu lagi yang penting teman-teman ini penting sekali ya nih, mengetahui dan memahami kontraindikasi. Jadi jangan salah nih teman-teman. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa pijat aman. Ya oke emang pijat aman, tapi ada loh. Kontraindikasi itu kita harus paham. Apa sih yang perlu yang ini? Jadi kita di sini sekali lagi setiap tindakan, metode yang akan digunakan baik itu akupunktur, baik itu herbal ya, baik itu nanti moksa, baik itu twina, baik itu dia cup ya ataupun dia satu lagi kuasa itu kita harus memperhatikan ininya juga ya itu teman-teman harus perhatikan jadi jangan sampai pernah mengatakan bahwa kesrat adalah ilmu coba-coba enggak ilmunya punya dia ilmunya semuanya ya itu yang saya mau tekankan di sini teman-teman jadi sekali lagi kita di sini bukan eh, apa harus memperhatikan nih ya jadi jangan mengambil tindakan dan selalu mengatakan semua aman nggak ada efek samping, nggak ada apanya. Padahal ada nih, ya kita harus berhati itu, ya. Nah ini dalam pelaksanaannya bersikap telah menguasai keadaan, mengambil metode dan posisi yang tepat. Nah ini posisinya juga harus tepat, ya mengontrol besar kecilnya tenaga dan frekuensinya. Jadi ada tuh teman-teman. Jadi kita nggak boleh dalam Twina kita pijit sampai itu lecet, enggak. Tapi ada berapa kali nih, berapa kali kita bisa maksimal kita memijitnya, gitu loh, ya. Nah, urutan teknik yang diperlukan, ya. Dan sabar dalam arti kata kita harus sabar melakukannya. Jangan tergesa-gesa, gitu, ya.
Nah, ada prinsip kerjanya. Nah, ini teman-teman, ya. Bisa meletakkan anatomi yang salah, mengubah sistem dalam dan dari luar, ya. Mengharmonikan tubuh dengan menggunakan rangsangan yang baik. Itu prinsip kerja daripada Twina. Jadi kita lihat, jadi jangan sampai kita nggak tahu lagi nih apa sih. Jadi ada tuh prinsip kerjanya Twina, ya. Nah, karena ini mekanismenya di dalam pengobatan sentral tendon. Tendon di sini, ya. Nah, ini teman-teman bisa baca. Merelaksasi otot, melancarkan meridiannya. Ya. Di sini kita bisa tujuannya apa? Meningkatkan suhu tubuh dan ini teman-teman bisa baca. Ya. Nah, ini mengatur, membenarkan urat salah, memperlancar gerakan persendian. Nah, itu yang teman-teman bisa. Nah, ini ya, prinsipnya. Jadi tadi ada prinsip kerja dan prinsip dasar terapinya. Nah, ini ada juga. Jadi kita tuh nggak hanya main, sekali lagi, nggak hanya main twina-twina aja. Tapi apa nih prinsip dasarnya? Makanya dalam kita nanti melakukan gerakan-gerakan tuh apa nih yang kita butuhkan, ya? Itu harus teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang teman-teman lihat, indikasinya cedera dan penyakit tulang. Ya, tapi kita lihat juga, ini nggak semuanya gitu loh. Jadi kita ada hal-hal tertentu yang kita lihat. Oke, cedera dan penyakit tulang ada. Tapi kalau dia tidak bisa dipijit, ada kontraindikasi nanti kita lihat. Gitu loh, ya. Nah, ini bisa apa? Penyakit dalam, konstipasi, diare. Ya, ini bisa. Penyakit ginekologi, ya ASI sedikit, disminor, ya. Itu bisa dan penyakit pediatri yang kita bisa pakai untuk Twina. Jadi bisa dipakai. Tapi nanti kita lihat penyakit-penyakitnya bagaimana. Nah, ini teman-teman kontraindikasinya ya. Teman-teman harus lihat. Jadi di sini jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah bahwa nggak ada loh kontraindikasinya aman-aman aja nggak bisa begitu ya. Nah ini yang teman-teman harus perhatikan. Ini yang tadi saya bilang pemeriksaan yang tidak jelas kepada tulang patah ini. Nah misalnya parah tulangnya apa segala macam. Jangan sampai kita oh ya ini bisa kita lakukan. Tapi kita harus tahu juga ya. Jadi ini teman-teman bisa ya. Ya karena kita nggak mau apa hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Terus dia pada penyakit-penyakit parah nih, ya. Nah ini kita bisa lihat, ya. Di sini yang parah. Nah itu kita nggak boleh nih, jangan sembarangan. Terus penyakit menular, ya. Penyakit dalam yang parah, ya. Nah ini yang kita lihat. Terus pendarahan besar, jadi dia ada pendarahan, dia patah tulang terjadi pendarahan dan segala macam juga kita harus nggak boleh nih, ya. Jadi pendarahan tuh kita juga nggak boleh ini, ya. Pendarahan yang parah. Nah ini yang teman-teman bisa lihat, ya. Terus wanita hamil 3 bulan ke atas, ya, dan periode menstruasi pada pinggang bawah dan perut kecil. Nah, dilihat. Jadi nggak semua tuh, gitu loh. Ya, kita harus hati-hati. Nah, orang penyakit jiwa dan mabuk, mabuk ini kita juga nggak boleh dimain pijat aja. Ya, nah ini tumor kanker ganas ini nggak boleh, gitu loh. Ya, itu harus kita perhatikan dan bagian kulit yang terluka itu juga kita harus perhatikan. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi eh kita benar-benar harus memperhatikan gitu ya. Memperhatikan bagaimana sih. Jadi kontraindikasinya ada nih teman-teman. Jadi nggak semua itu bisa dilakukan twina. Nggak semua nanti kita bisa lihat di sini ya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Nah, ini yang keadaan-keadaan yang apa? Twina itu bisa terjadi loh. Ya, bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Ya, misalnya pusing. Ya, bagaimana penyebabnya apa, pencegahannya apa, penanganannya apa, ada semua di sini. Dan kita lihat kalau pusing nanti teman-teman bisa baca, lihat pemakaian terlalu kencang, tubuh pasien yang lemah, pasien yang stres itu bisa terjadi. Nah, itu jadi teman-teman harus baca nih, ya. Sekali lagi, makanya saya selalu bilang jangan sampai dibilangkan tradisional itu ilmu yang coba-coba atau ilmu yang selalu mengatakan aman, tapi ada nih kontraindikasinya, ya bengkak dan lebam. Nah ini juga akan terjadi, ini mungkin sering mungkin teman-teman yang melakukan twinning bisa terjadi luka pada jaringan lunak. Nah ini penyebabnya ada juga patah tulang dan kesleo bisa terjadi kalau teman-teman terlalu keras, ya. Nah ini, nah pada sumsum tulang belakang, jadi ada semua nih teman-teman. Jadi kita nggak boleh ini. Ya, dan ini kalau aku poin yang sering dipakai, ini bisa teman-teman lihat. Makanya kita pakai akupunktur juga, tuina juga ada titik-titiknya yang kita harus pahami. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat.
ya apa secung ke ini apa ini dia empat titik yang sering dipakai nih ya. Nah, ini bisa misalnya Cusanli di sini katakan Cusanli itu bisa untuk perut. Ya, untuk perut dia dipakai, itu semua berhubungan dengan perut pakai Cusanli. Pakai di apa? Untuk masalah di pinggang dan punggung kita bisa pakai Weijong. Pada kepala dan leher kita bisa pakai Liche. Muka dan mulut itu kita pakai Haku. Nah, itu bisa dipakai. Itu bisa teman-teman pakai, ya. Nah, ini bisa juga titik-titiknya. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat. Ini saya nggak perlu ini kan. Yang sudah belajar akupunktur ini ada dan ini wajib loh. Ini jangan cuma tahu oh ini di gambarnya di sini. Saya nggak mengarahkan teman-teman hanya melihat gambarnya di sini bisa dicegat. Tapi teman-teman harus benar-benar tahu lokasinya, indikasinya apa, manipulasinya apa. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada tuh. Ya, di sini bisa kita lihat. Ya, dan letak-letaknya indikasi semua bisa lihat. Kalau ini teman-teman bisa baca, tapi ingat lokasinya teman-teman jangan asal oh digambar cuma di sini langsung. Enggak. Ya, harus diperhatikan. Karena nggak akan kena kalau teman-teman cuma begitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini semua ada di sini. Ini yang bisa karena kalau teman-teman udah belajar nyampe Twina, berarti teman-teman udah belajar akupunktur udah nyampe di sini. Ya, di sini. Ya, nah ini yang ke minggu lalu yang kita pelajari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut nih untuk yang tekniknya. Karena kita kemarin sudah sampai di situ, tadi pengulangan, kita akan mencapai ke tekniknya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya, Hmm. kalau praktisi Twina yang ideal itu butuh yang tangannya berotot nggak sih, Bu? Maksudnya kalau orang-orang yang tangannya kecil atau yang tipis, kurus itu bakal susah untuk praktek Ya, Twina. Pak. Benar nggak? Karena kan kita yang memakai bukan tenaga, Pak. Tapi keluasan nanti kita lihat di video itu dia nggak memakai ini, dia makainya apa karena apa keluasan tangan itu, Pak. Jadi apa dia kan pergerakannya kayak nanti ada mengulek apa itu kita lihat. Nanti Bapak bisa lihat. Nggak perlu seperti itu sebenarnya, Pak. Iya, Ya, iya. Iya. Cuman nanti kita lihat teman-teman saya videonya. semua tangannya yang rata-rata yang praktisi Twina tangannya besar-besar semua kayak Ya karena petinju. benar, Pak. Karena kan dia menggunakan tangan. Itu kan terlatih jadinya, Pak, sebenarnya. Gitu loh. Ya, Iya, iya. Makasih, Bu. sama-sama, Pak. Ya, ada yang mulaiin kita mau masuk ke sini nih karena ini banyak tekniknya banyak banget. Ya, nanti kita bisa lihat karena apa? Karena kita perlu tahu nih tekniknya sebelum kita melihat untuk penyakit apa. Ya, kalau nggak ada kita lihat nih tekniknya. Ya, jadi teknik ini nanti teman-teman ada beberapa apa kekasannya dalam penilik ininya apa teknik itu bagaimana digunakan untuk apa untuk apa namanya bagaimana penggunaannya, bagaimana penggunaan kekuatannya gitu kan. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan tuh. Ya karena teknik ini juga kan nanti dia akan bisa mencapai misalnya untuk pencegahan penyakit kah gitu kan. Terus untuk mengobati penyakit gitu kan. Terus atau untuk apa? Sebagai apa namanya preventifnya aja gitu kan. Nah, itu bisa. Jadi teknik ini akan berpengaruh ke sana nanti gitu loh, macam-macamnya. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat nanti bagaimana sih gitu loh. Ya, teknik yang akan dipakai. Ya. Nah, ini kita tujuannya untuk pembelajaran ini menguasai persyaratan dan teknik. Jadi ada persyaratannya nih teman-teman. Jadi ini bagaimana. Jadi nggak kita ini kan semua terus membiasakan klasifikasi apa teknik tuinanya. Ya, nanti itu teman-teman harus lihat. Ya, itu yang teman-teman lihat. Jadi memang mungkin ada yang udah praktek gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat sebenarnya pakai apa sih dia
tekniknya gitu loh. Ya. Nah, ini definisinya nanti teman-teman bisa baca ya. Karena di sini teknik tangan tuina karena sofa namanya nya tangan, fa-nya metode teknik gitu loh. Makanya disebut karena apa banyak menggunakan tangan. Jadi dia menggunakan dari apa ujung sini sampai ke sini ya. Rata-rata itu bisa kita pakai. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Dengan tujuan ini tadi mengobati, mencegah dan memelihara kesehatan. Ya. Nah, ini yang kita lihat di sini. Jadi teman-teman bisa lihat teknik-tekniknya bagaimana. Ya. Jadi jangan sampai nanti sekali lagi semua dipakai aja gitu, nggak kena. Ya. Nah, nah, persyaratan dalam Twina. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Gitu loh. Ya. Waktu yang digunakan, ya kan? Kekuatannya dilakukan secara merata, dilakukan dengan lembut. Dalam arti kata gerakan itu enggak. Kalau Twina itu coba teman-teman lihat enggak apa? Dia enggak bukan menekan secara kencang. Nanti lihat kita videonya satu-satu. Ya. Kedalamannya bagaimana? Gitu loh. Ya. Dia bisa mengalir ke dalam ke bagaimana. Itu yang teman-teman bisa perhatikan nih di sini. Ya, jadi jangan sampai nih salah gitu loh. Ya. Nah, ini kita lihat tubuh untuk terapinya. Terapinya sendiri kita lihat nih. Tubuhnya kita harus rileks. Nah, itu jadi kita nggak perlu apa apa istilahnya kita tuh tubuhnya bukan tegang apa kaku atau bagaimana, tapi dia kita saat melakukan tuina tuh dirileks ya. Terus tubuhnya tegap dalam artinya berdiri tegak. Jadi makanya bukan apa asa nanti kita lihatlah bagaimana sih gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Ya, tenang, pelan. Nah, dalam maksudnya napas memiliki kedalaman mencapai tantiennya. Terus merata dalam penggunaannya seperti itu. Ya. Nah, pernapasan bersama dengan itu pola harus sesuai dengan teknik tuina yang sedang digunakan. Nah, ini syarat penggunaan tenaga saat melakukan tuina. Nah, ini bagian yang dekat membawa bagian yang jauh. Dalam arti kata apa nih? Melakukan teknik menguleni dengan mengulir bagian lengan atas harus membawa bagian telapak tangan. Maksudnya apa? Gini loh teman-teman. Jadi di sini tuh gerakannya itu kita bukan kita cuman berpaku pada ini ya, tapi kita berpaku pada tangan kita ini. Makanya kenapa dikatakan sofa gitu loh. Karena tangan kita ini pergerakan tangannya makanya mungkin siapa tadi Pak Lius ya tanya ya Iya, dia Bu. tenaganya kenapa jadi ototnya kuat karena apa menggunakan tenaganya ini lama-lama karena dia apa tangannya itu yang kita ini kan kadang-kadang yang ini ada yang kasar tangannya kan karena apa nanti ada titik satu jari itu kan jarinya ini kalau dia sering tiap hari kan lama-lama juga kapalan dan segala macam dan kuat jadinya ininya gitu ya. Nah, ini keseimbangan keras dan lembut dalam satu gerakan. Jadi ini kita dalam satu gerakan tuh ada apa namanya bisa melihat gitu loh. Bisa melihat bagaimana sih. Nah ini saat menggunakan teknik keras pasien bisa merasakan teknik tersebut bertenaga. Tapi bisa ditahan. Maksudnya tenaganya tuh yang bagaimana gitu loh. Ya, jadi nggak seperti itu kadang-kadang kan kita kadang-kadang semakin dipijit kurang kuat katanya nggak kerasa dikencengin sampai nggak seperti itu. Nanti kita lihat ininya ya dari videonya bisa terlihat ya. Nah, ini secara keseluruhan mengontrol gerakan pengeluaran tenaga secara serentak. Ya, kalau tenaga dimulai dari tantian. Jadi kalau emang bisa mengatur dari tantiannya bisa dia. Ya, nah seperti itu. Nah, ini nanti kita lihat fungsinya. Teknik tuina tuh bagaimana. Nah, ini fungsinya bisa dilihat. Jadi ada fungsinya teman-teman. Ya, teknik tuina itu dari mana dia? Ini bisa meredah kram, merelaksasi dan menghentikan rasa sakit, menghidupkan darah itu bisa melancarkan peredaran darah dan membuang darah mati itu maksudnya dalam yang stagnan. Ya, nah itu kita bisa melancarkan dan mengecilkan bengkak, melancarkan cinglo tadi. Nah, ini cinglo apa meridian. Makanya saya bilang tadi, teman-teman harus tahu tuh bagaimana perjalanan meridian. Karena enggak sekali lagi meridian tuh bukan titik, tapi meridian tuh perjalanan energi dan darahnya. Karena teman-teman mungkin tahu meridian itu kan dia seperti jaringan gitu ya. Nah, dia seperti itu. Dan teman-teman harus tahu tuh.
membuka penyempitan, mengurai yang menempel, dalam arti kata dia mungkin yang sudah belajar itu dia ada yang menempel, dia bisa diangkat dan terlepas, ya. Mengajarkan persendian, mengalihkan posisi yang salah, itu bisa. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi fungsinya kita apa? Kegunaan Tuina itu apa sih? Teman-teman bisa tahu gitu. Ya. Nah, ini berdasarkan fungsinya ada teknik tangan relaksasi, menghangatkan dan melancarkan, teknik bantuan gerak dan teknik membetulkan. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat berdasarkan gerakannya. Jadi ada berdasarkan fungsinya, berdasarkan gerakannya. Nah, ini ada banyak teman-teman nih. Mengayun teknik mengayun, teknik dengan gerakan mengayun. Contohnya apa nanti? Pada satu jari, ya. Icit tanpa tuifa, ya. Nah, ini dia, mengulir, mengulek, ya, mengambil, mendorong dia pakai satu jari atau menggesek dengan gesekan dia mengusap. Nanti ini ada nih macam-macamnya. Gitu, ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nanti lihat kita videonya jika teman-teman bisa lihat. Gitu, ya. Nah, ini berdasarkan gerakan, penekan, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Terus dia dengan menumbuk, gitu, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya, menepuk, memukul, menyentil. Jadi itu nanti ada teman-teman bisa lihat masing-masingnya. Berdasarkan ininya ada macam-macamnya, gitu, ya. Ini kalau kita coba begini kan teman-teman kadang-kadang nggak kebayang, tapi nanti kita lihat videonya, ya. Nah, bergetar, ya. Apa? Gerakannya bergetar menggunakan sendi. Nah, ini dia menggunakan sendi, tapi dia pakai sendi nih yang dipakai gitu, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat nih nanti macam-macamnya, ya. Nah, kita masuk ke sini. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu Hafna. Nah, banyak tuh nanti fungsinya nanti kita belajar juga, ya. Saya Bu Hafna. Ya, silakan. Yang tadi yang slide terkait pernafasan Bu Hafna. Mm. Eh, yang Nih, pernafasan ini sebelumnya kayak. gantian ini. Ya. Ini ya yang Mm. berarti nanti harus yang ini yang dalam nafas memiliki kedalaman C mencapai tantian. Berarti praktisi harus ini Sebenarnya harus seperti itu, Pak. belajar 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 pernafasan berarti Bu ya. pernapasan karena dia di sini sekali lagi kita kan bukan mengutamakan tenaga kan, Pak. Tapi kan Iya. kita dengan bergeraknya itu kan kita harus bisa gitu loh, Pak, sebenarnya. Ya kan? Karena dengan di sini juga apa kita ini kan kalau apa juga untuk menjaga tubuh kita karena kita berhubungan langsung dengan pasien kan nempel. Tek, ya kan? Gitu. Ya. Apa kayak seperti cikung gitu Bu kalau mau Bisa, Pak. Bisa oh gitu ya. diperhatikan begitu. Oke. Terus yang kedua tadi fungsi sama apa tadi Bu ya? Yang terkait bengkak tadi. Eh, Ada bengkak tadi. Fungsi tuina. Ini. Yang nomor 4 Bu. menghilangkan dan mengecilkan bengkak. Ini kalau saya kan kebetulan belajar ini apa namanya MCO itu Bu yang apa masas Ah, itu Bu. Katanya kalau bengkak tidak ah. boleh dipijit gitu Bu. Jadi kalau tuina gimana Bu? Ya kita juga pijitnya kan mengecilkan bengkak kan berarti bukan yang bengkaknya yang kita pijit, Oh benar nggak gitu. Pak? Kita bisa mengambil, makanya kan kita tadi ini Hmm. meridian di situ kita bisa tahu gitu loh Jadi Pak. titik jauhnya distalnya Ya Bu ya. kan? Jadi di Ya meridian atau di titik gitu jauhnya loh gitu Pak. Bu ya. Ya, jadi Oke. kita di sini betul. Kan kita bisa melihat di situnya. Ya, kalau Oke. dipijat juga bengkak itu kan nggak boleh emang Oke. Oke. ininya. Oke. Makasih Bu. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama Pak. Kalau nggak ada kita lihat nih satu-satu tekniknya. Nah, saya ingin tanya nih teman-teman di sini yang sudah belajar, yang sudah melaksanakan Tuina nih mungkin kan belajar Tuina walaupun pakai ini belajar kan tekniknya apa aja gitu, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat. Kalau yang siapa tadi Pak? Apa yang sudah belajar Tuina tadi? Yang sudah 4 tahun Tuina Saya siapa Bu, tadi?
Saya Bu, YC. Nah, berarti kan tekniknya macam-macam ya, Pak? Iya Bu. Tekniknya macam-macam apa teknik apa yang dipakai, Pak? Yang biasa dipakai, Pak? Banyak Bu kan kayak, tapi saya belajarnya yang modern sih Bu. Jadi kayak Furase, Tapo Teman gitu-gitu Bu. Jadi nama-namanya tuh sudah pakai bahasa Sama modern sebenarnya. lah. Kalau yang saya pakai biasanya Iya, bahasa ini ya. ya bahasa. Mhm. Oke, siap. Tapi Baik, memang Pak. bermacam-macam sih Bu. Yang saya tahu sih. Oke. Kalau di Twina Cucen cuma 4 sih Bu gerakannya. Iya, Iya, kan alat dia betul. bukan sebenarnya Twina itu bukan Twina sebenarnya, bukan termasuk dalam Twina sih. Itu sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita macam-macam nih. Kita berdasarkan klasifikasi. Tadi kan ada klasifikasinya ya. Nah, ini kita akan berdasarkan fungsinya dulu ya. Nah, kita lihat yang pertama nih, kita lihat di sini. Teknik tangan relaksasi ini banyak. Jadi banyak nanti teman-teman bagaimana sih gitu loh. Nah, di sini untuk tangan relaksasi aja banyak nih teman-teman. Ya. Tekniknya satu jari ya. Ichichan tuifa. Jadi satu jari nih. Nanti satu jari ini ada berapa? Nanti ada bergulir ya kunfannya. Ada teknik mengulennya rofa, meliuknya canfa. Ya, mengambil kan mengambil. Ya. Povanya, menariknya nanti menarik dianya lava. Nanti nih teman-teman banyak nih. Nanti kita lihat satu-satu videonya. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman udah ada bayangan kali ya. Gitu loh. Jadi ini apa? Satu jari. Jadi emang dengan satu jari. Dia dengan apa? Kebanyakan dia menggunakan dengan jempolnya. Gitu. Ya, jadi satu dia di sini. Nanti kita lihat nih videonya. Bagaimana? Gitu ya. Nah, ini saya coba lihatkan ininya. Tapi kita lihat dulu. Nah, ini macam-macamnya. Satu teknik. Ini dengan satu ujung jari aja. Jadi dia seperti ini nih. Jadi satunya. Ya, jadi dia nanti ini berpengaruh bukan kita menekan tenaga dia, tapi dia gerakannya. Ya, nanti kita lihat di situ. Yang kedua, ujung jari. Jadi jari samping. Tadi kan kalau tadi begini ya, kelihatan ya teman-teman gini. Jadi dia begini. Jadi benar-benar di sini, gitu. Ya. Tapi yang kedua, dilihat dia pakai ininya. Ya, pakai satu jari tapi dia ini yang dipakai. Ya, sampingnya, samping ujung jarinya. Gitu. Ya. Bisa dia dengan apa permukaan jari. Jadi pakai gini. Jadi kalau itu juga pakai yang ini, bantalan jari ibu jarinya. Ya. Nah, dia di situ. Pada lutut. Jadi berlutut. Jadi apa? Ini, pakai ininya. Ya, di sini. Itu teman-teman bisa lihat. Jadi itu apa gitu. Ya. Nah, ini kupu-kupu. Jadi dia biasa dia untuk di apa? Di kening, dia gini. Ya. Di sini. Jadi dia seperti kupu-kupu dia ininya bentuknya. Ya. Nah, ini kita lihat sebelum kita lihat video, kita harus perhatikan nih gerakan yang diperhatikan. Jadi maksudnya apa nih dalam gerakan itu kita rileks, tidak boleh tegang. Jadi tangan tuh santai, ya. Nah, ini leher, pundak dan pergelangan tangannya harus rileks turun ke bawah. Jadi lemas gitu loh teman-teman. Jadi bukan tegang tapi lemas kita. Jadi dia apa? Makanya nanti waktu menggunakan bukan tenaga tapi tenaga tangannya yang kita pakai. Apa? Gerakan tangannya itu yang kita pakai. Ya, setengah mengepal karena tadi dia begini kan satu ya. Jadi dia kan yang ininya mengepal tuh. Yang seperti teman-teman kalau dia di gambarnya kan tuh. Ya, jadi mau pakai ini juga dia menggepal, yang ininya menggepal. Jadi tidak terbuka tapi begini. Ya. Tenaga harus menetap di titik pusat. Titik pusat apa? Karena kita satu tadi. Jadi di sini. Ya. 1 menit kurang lebih 100. Jadi cepat tuh teman-teman. Bukan lambat tapi dia
dalam itu 140 kali 1 menit. Jadi dia enggak ini, ya. Tenaga berpusat pada pergelangan tangan dikeluarkan melalui jari. Jadi apa di sininya? Jadi bukan kita ini yang gitu yang betul, tapi kita jadi relax. Nanti kita lihat videonya, ya. Nah, fungsi gerakannya, ya, merelakan otot, mengatasi kram, menghilangkan letih, bisa dipakai pada seluruh bagian tubuh, ya. Jadi Ichican Tuifa ini bisa untuk jari, ini bisa untuk tubuh. Pada leher, pundak, tangan, kaki, bagian pakai apa? Teknik bagian permukaan. Jadi bisa pakai ini tadi. Kalau muka kita pakai jari kupu-kupu yang 2 tadi. Di perut kita bisa pakai yang ini. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Jadi ada tuh berubah semua. Jadi apa di sini kayak di perut, kita kalau pakai begini itu kan sakit, tapi kalau begini kan dia nggak sakit. Makanya nggak membuat ininya kan kita di perut itu dia lebih luas dan lebih banyak lemaknya. Kalau kita pakai ini kan dia nggak kayak ketusuk, tapi kalau gini kan nggak. Kalau kita pakai ininya, gitu, ya, seperti itu. Jadi ada tuh teman-teman semua ininya. Nah ini. Tenaga sampai ke otot, seluruh bagian tubuh itu dia kedalamannya seperti itu. Kekhasan tekniknya mengandalkan keseimbangan keras dan lembut dalam satu gerakan. Lebih diutamakan yang keras, maksudnya keras dia gini, tapi nanti teman-teman bisa lihat dia bukan kita tekan gitu loh teman-teman, tapi gerakannya itu yang akan membantu kita. Nah kita lihat nih, perhatikan dalam melakukan tekniknya, gerakan tangan dan pergelangan harus membaur dengan, maksudnya apa? Jadi luas nih, tangan dengan ini bukan ininya aja yang kita nggak cepet capek gitu, ya. Ibu, Itu yang maaf, teman-teman, ya. Mohon maaf, Silakan Bu. Pak. keras dan lembut tuh maksudnya apa, Bu? Saya Ya bingung. kan dia dari pertama dia keras lembut tuh dari dia keras gitu loh Pak, dia emang keras tapi dia lembut dalam gerakannya Pak. Nanti bisa lihat foto Oke. ininya, videonya ya, seperti Ibu, itu Pak, ya. Ibu, mohon maaf Bu, kalau boleh kameranya agak turun Bu, karena tangannya nggak kelihatan. Oh ya, Kalau Ibu lagi beraksi tangannya itu kita nggak ngelihat tangannya Pak, maaf oke, ya Bu. baik ya. Nah seperti itu, nanti teman lihat videonya lebih Iya. enak ya. Kita lihat nih videonya, bentar saya ini kan dulu. Bisa kelihatan nggak? 同学们好，这节课我们一起来学习。 Ini dia mau menjelaskan tentang ini. 那么我们 Kelihatan ya? 介绍2种。 Bisa Bu. Ya, Ya. boleh Bu. Nah ini kita lihat nih. Tuh lihat tuh. Nah ini yang tadi tuh. Lihat ya kan dia pakai yang pertama. 于这两部位，沉肩、垂肘、悬腕、指实、掌虚、 Tuh 颈推、慢 ya 摇。 dia gerakannya tuh. 这里指实是指 Dia 实 turun 在 ke bawah. 施加于操作部位上， Lihat. 掌虚是指 Tuh lihat ininya diinikan. 通过指尖关节 Nah 的屈 lihat 伸 tuh. 和腕关节的 Ya 摆 kan 动， bukan ini. Jadi dia dari lembut. Nah 持 seperti 续 itu yang maksudnya dari lembut dan ini. 做往外推和往回收的 Ya jadi dia kayak begini. 这里面有2种 Tuh. 情况，一个是屈指尖关节的，指尖关节屈出 Jadi di 去， sini 屈出去再带回来；一个是指尖关节不屈曲的， nah ini teman-teman bisa lihat. Kan 就 tuh. 我们的食指顶住指尖关节不屈曲 Nah 的， kan dia seperti itu tuh. 就用我们的食指顶住指尖关节 Jadi dia 做 atasnya 来回 itu. 的指向运动。 Ya jadi bergerak dia di sini, 一 dia 指 di 禅 sininya. 指端推法主要是用于穴位、肌肉、 Nah dia 部首。 digunakan untuk apa nih? 偏锋一指禅推法以拇指绕侧夺纹面，着力于这一回的指向运动。一指禅指端推法主要是用于穴位、 Nah 肌 bisa 肉、 lihat, bisa dipakai apa nih? Swewe di titik-titik akupunkturnya, ya. Dia apa? Ciro bisa di ototnya, ya.
和经络上， Nah, bisa apa di meridiannya? 一指禅推 Ya. 法 Nah, 以 ini yang kedua. 桡侧螺纹 Ini yang kedua, teman-teman yang pakai samping nih. Ya. Nah, dilihat. 着力于治疗部位，其 Gerakannya 他四个 seperti 手 itu. 指自然 Tuh. 分开，前臂向 Ininya 摆动 dilihat 时， tangannya seperti apa. 也是这样往回带的时候，拇指要伸到其他四个手指的下方。通过 Tuh, akhirnya kan 关节 cepat. 的 Tuh, 接 jadi 触 dari ini dia 和 cepat. 关节的摆动，使产生的力持续的作用在 Ya. 治疗部位上。在操作时，要求沉肩、垂肘、 Nah, ini 紧推、 nah, 慢移。偏锋一 nih 指禅推法 teman-teman. 治疗部位上， Nah, 在 ini 操作 di 时 dalam 要求 pekerjaannya yang 紧 harus diperhatikan teman-teman, tangan nih. 紧推。 Jadi dia dari apa namanya pundaknya, ya, pundaknya, kemudian ininya apa? Ini pergerakan tangan lemes gitu loh, jatuhnya lemes bukan kaku gitu loh, ya. Terus dia kuat, cientui, dia apa? Dia mendorongnya gitu loh, ya. Terus dia banyak gerakannya, nanti kita lihat di sini. Nah, tuh lihat tuh kan dia tuh, terakhirnya kan seperti itu. 主要用 Jadi lihat di sininya 头的放松。 apa tangannya 接下来 relax. 我们看一下一指禅推法的动作要领。一， Nah, lihat nih gerakannya. Tuh, 肩关节放松， tuh 不 lihat. 要耸起， Dia 不要 tangannya yang 扩展。 ini 二， terus 垂肘， nah, bentuknya seperti 肘 ini 部 tuh. 自然下垂， Jadi dia tangannya ini. Nah, 旋外， lihat ini 腕 dia 关 ke 节 bawah. 自然 Nah, 倾斜。 jadi dia relax teman-teman. Tuh, 同 lihat 时， masuk. 着力部位要吸定在治疗部位上。五， Ini ya 掌心 dimasukkan. 半握拳，拇指指尖关节的掌侧与食指远节的桡侧轻轻接触。 Nah, 六， tuh teman-teman bisa lihat tuh. 是指 Cientu 两 itu 个 dia 天 apa? Gerakannya itu dia bukan cientu tapi dia lihat ininya nih dia apa namanya? 一指禅推法的操作要 Ininya itu bukan yang dia lemaskan apa, tapi dia bisa bukan kaku ya, apa ya namanya ya? Menggerakkannya cepat gitu loh teman-teman ya. Nah, ini kita lihat apa yang tadi ya, kembali yang tadi ini kita lihat. Nah, itu yang untuk ininya ya. Nah, ini yang seperti kita lihat. Nah, itu yang untuk gerakan Ijet Chantuifa. Ya, itu jari-jari ini karena hampir sama semuanya teman-teman ya. Itu yang dua, yang begininya, yang tadi pakai ujung jari, kemudian yang pakai ininya. Apa namanya? Samping jarinya. Gitu. Ya. Kita lihat sekali lagi, teman-teman bisa lihat bagaimananya. 那好，这节课我们一起来学习一指禅推法。那么我们主要介绍两种。 Ini akan itu cuma dua ya yang dilihatin karena itu yang biasa dipakai sebenarnya. 指禅推法，指对于治疗为沉肩、垂肘、旋外、指实、掌虚、紧推。 Jadi teman-teman tadi bisa lihat ya, ininya kita pakai yang di atas, ini apa? Bahu sininya kita rilekkan, terus dia juga tangan ininya juga apa? Ini pergelangannya, tadi pergelangan itu juga rileks. Jadi dia nggak kaku, nggak tegang, gitu loh. Itu yang gerakan yang harus diperhatikan, gitu loh. Ya, kemudian setelah itu kita apa? Gerakannya seperti lambat tapi akhirnya makin cepat, apa? Cepat gitu loh. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, pertama lambat, nah 这里 masuk. 是指实实在在施加于操作部位上。掌虚是指 Kita 手握虚， ini kan nah, 举式和腕关 pelan 节 ya. 做 Nah, itu dia seperti itu. 往收的运动。这里面有两种情况， Nah, 一个是屈指尖关节的，指尖关节屈出去的，屈出去再带回来，
Ya, 一 jadi 个是指尖关节不屈曲的，就 jadi teman-teman dia bisa apa? Dia sendi, ya sendi daripada ininya itu relax dia di sininya, gitu. Kalau teman-teman lihat akhirnya bisa apa? Teman-teman akan lihat pergerakannya itu semakin cepat gitu loh, ya. 用我们的食指顶住指尖关节，做来回的指向运动。一指禅指 Nah, 端 kalau ini yang tadi saya bilang dia bisa untuk apa? Di titik akupunktur, otot dan 一指禅 meridian. Nah, ini yang samping. 着力于治疗部位，其他4个手指自然分开。 Nah, kalau samping 4 tangan ini 时候 apa terbuka, enggak tertutup. 往回带的时候，拇指要伸到其他4 Ya. 个手指的下方，通过指尖关节的屈伸和腕关节的摆动。 Ya, jadi dia bukan tenaga kita menguatkan tenaga, tapi kelenturan daripada tangannya itu yang berperan. 要求 Ya. 指尖垂 Nah, 直 lihat 紧推 di sini. 慢移。偏锋一指禅推法 Lihat teman-teman 主要 gerakan tangannya apa bentuk tangannya ini lihat. Jadi di sini lebih 接下来 relax di 我们 atas 看一下 eh, 推 bahunya. 一沉肩 Nah, lihat dia relax sininya. Nah, ini turun ke bawah nih. Apa pundaknya. Kemudian ininya. Nah, ini kita lihat 肘部自 belinya nih. 腕关节自 Ya. 然屈曲。4 Baru kita terus menekan tempelkan yang sakit. 心理在治疗部位上 Kalau kita mau ujung jari dia ditutup, 掌虚半握拳， ya. 拇指指尖关节的掌侧与食指远节的桡侧轻轻接触， Nah, terus kita pelan-pelan. 紧推 Yang akhirnya makin lama makin cepat. 频率略快，一般每分钟140次左右。 Nah, setiap gerakan itu 1 menit. Tadi saya udah bilang 140 kali. 一个治疗点到 Ya. 另一个治疗点时，应缓慢移动。以上就是一指禅推法的操作要领。 Ya. 我们再见。 Nah, itu yang tadi yang untuk apa? 1 jari, ya. Nanti saya liatin yang ntar. Nah, ini teman-teman bisa berlatihnya di bantalan seperti ini. Nah, kita lihat bisa di ini nggak terlalu jelas, bentar, 1 lagi. Harusnya. Nah, ini teman-teman lihat dia bisa kita lihat di bantalan seperti ini, teman-teman. Nah, dia di sini. Jadi teman-teman kalau mau berlatih, dia di bantalan seperti ini. Jadi bisa apa? Luas tangannya gitu loh. Ya. Juga banyak di YouTube juga banyak. Ya, tuh. Jadi luas. Nah, lihat teman-teman bukan tenaga tapi keluasan daripada pergelangan sama tangannya semua tuh. Ya. Gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman harus lihat di situ. Nah, itu ada yang mau ditanyakan? Itu yang 1 jari. Ya, itu yang 1 jari. Jadi itu teman-teman bisa lihat. Jadi dalam 1 jari itu untuk apa aja, untuk di mana aja itu bisa dilihat. Dan tekniknya itu tadi. Jadi seperti tadi siapa Pak Lius tadi tanya,
dia berotot, dia bukan berarti ototnya, tapi kan dia kelenturan itu sering dipakai gitu loh Pak. Karena terlalu sering pakai, dia menjadinya seperti itu. Tapi dari orang biasa bisa terjadi itu. Jadi bukan berarti dia yang orang berotot yang untuk apa menjadi tuina ini apa menggerak melakukan tuina ini gitu. Ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke yang kedua. Ini kita lihat namanya teknik bergulir atau kunfa. Nah, ini ada dua. Teknik kunfa ini dia pakai apa? Pakai jari nih, ya. Jadi bukan namanya pakai badan sini, ya. Bukan pakai satu jari lagi. Nah, ini ada dua, menyamping dengan dia berdiri. Jadi nanti dia bisa begini nih, teman-teman. Gini. Jadi dia pakai samping ke sini atau dia pakai ininya. Gitu loh. Ya, nanti kita bisa lihat ininya. Ya, kita lihat dulu ininya. Yang perlu diperhatikan satu tetap kita lihat. Dan ini leher pundak. Nah, jadi yang tadi saya bilang leher pundaknya turun tapi rileks turun ke bawah. Jadi nggak tegang nih, nggak diangkat begini aja dulu, tapi udah turun teman-teman. Gitu loh, seperti tadi yang dilihat Kak. Ya, setengah mengepal karena emang dia kan begini tadi. Ya, jadi dia agak mengepal gini. Ya, tangannya yang nggak begini tapi begini dia. Walaupun dia nanti akan juga begini. Ya, itu dia seperti itu. Misalnya ini dia di sini yang sakit gitu kan, di sini kita letakkan, nah dia tetap di sini gitu loh. Ya bergeraknya di sini, jadi nggak akan maju-maju dia, tapi tetap terpusat gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini kepalan tangan membentuk bola dalam arti kata dia bukan begini ya, bukan begini ya, tapi dia tangannya agak agak ditekuk gitu loh. Ya, jadi dia begitu ini gini ya, atau dia begini ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, lengan depan memutar pergelangan tadi. Jadi bukan istilahnya bukan tenaga yang kita menggerakkan tenaga sekuat tenaga, tapi pergerakan seperti itu. Ya, kita lihat juga. Ini fungsinya merelakan otot, ya, mengatasi kram, menghilangkan rasa letih. Digunakan pada apa? Leher, pundak, pinggang, punggung, tangan dan kaki. Dia bisa di hampir semua tempat. Ya, ini bisa sampai ke bagian otot. Jadi bisa terasa tuh kedalamannya. Jadi walaupun kelihatannya kayaknya santai, tapi tenaganya kuat tuh sebenarnya teman-teman. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti kita sekuat apa mengitikan, tapi dari gerakan itu bisa masuk gitu loh. Ya, jadi teman-teman bisa lihat lagi videonya. Nah, ini kekhasannya mengandalkan keseimbangan keras dan lembut. Jadi karena dia begini kan, jadi dia benar-benar kita tuh apa kekuatannya itu yang kita perhatikan. Jadi dia apa di sini satu gerakan yang lembut. Jadi dia karena dia begini teman-teman. Kan teman-teman kalau lihat nanti dia tuh nggak menekan banget, tapi dia lembut gininya, tapi ada kekuatan gitu loh. Ya, jadi dia bukan menggunakan eh, kencang sekali, tapi kekuatan apa kelenturannya itu yang berpengaruh gitu loh. Ya. Nah, diperhatikan dalam melakukan tekniknya. Keseimbangan antara pergelangan tangan dan lengan. Karena apa? Karena kita pakai ininya, sama sininya. Lengan depannya, lengan depan ininya kan. Karena dia apa? Dia gini, dia berpaku pada di sini. Ya. Penitikan pusatan pada bagian yang dituina. Jadi dia nggak boleh berubah nih, nggak bergerak. Ini bergerak bukan ini yang bergerak kemana-mana, tapi dia kembali ke mana yang sakit. Jadi ini tetap di apa? Misalnya sakit daerah sini, ya udah ininya tetap di sini. Itu yang bergeraknya nggak berpindah kemana-mana. Gitu. Ya, nggak bergerak dia. Ya, nah kita lihat lagi nih videonya. Nah,
Nah, ini titik kunfa kita lihat. Ini saya nggak dengerin suaranya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Ntar. Nah, lihat teman-teman ini tangannya. Tangannya kita dia apa? Seperti ini, kemudian kita kayak memutar tuh, lihat. Ya. Seperti kita memegang air kalau dia teman-teman memegang botol. Kemudian, nah kita lihat pada bagian yang sakit. Kita lihat pada, nah lihat teman-teman. Tuh, gerakan lambat dia seperti itu. Nah, akhirnya cepat tuh. Tapi dia pusat, teman-teman, pusat pada yang sakit aja nih, dia dari sini. Nggak bergerak tuh. Tuh, lihat teman-teman, sudutnya pun seperti itu. Nah, lihat, pergerakan bawahnya juga sudutnya seperti itu. Nah, itu berapa kali? 100 apa? 120 sampai 160 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, itu kekuatannya bisa kita lihat apa? Seperti tadi dia hanya pergerakan tangan dan sudut dari sudutnya. Jadi pergerakan tangannya itu yang kita ini kan, keluasannya ya. Nah, itu dia bisa yang tadi, yang apa yang saya bilang tadi kan, kalau tadi pakai ini, sekarang pakai yang ini. Ya. Jadi kita lihat apa? Ininya jari sendi di sini yang pergerakan teguh santai gitu loh. Nah, lihat teman-teman tuh, lihat. Dia menetap, dia nggak maju kemana-mana, satu tempat di sini ya, satu tempat aja nih di sini nih. Nah, kekuatannya nggak boleh terlalu kencang juga. Jadi lihat, nah lihat teman-teman, lihat tuh kesalahannya bagaimana. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya. Sekali lagi saya liatin ya. Nah, kan dia seperti itu, harus kita perhatikan tuh. Ya, jangan terlalu kekencangan, karena apa? Dia akan membuat kita kesleo. Dia di situ luka, nah seperti itu. Jadi, nah hati-hati jangan sampai kita kan pakai begini, jangan sampai krek gitu loh. Jadi apa, ininya eh, kekuatan ininya akhirnya mencerdai ini kita. Nah, ini kita lihat di sini dikatakan di sini banknya. Jadi jangan pegang santai, dia seperti itu, ininya juga lihat relax. Nah, tuh. Jadi kalau latihan pertama dia seperti itu pelan. Jangan sampai Nel, ini dia teman-teman bisa lihat nih dia. Ini yang salah, ini yang benar ya. Kalau lihat dari salah itu dia apa? Tidak akan terjadi cedera. Kalau ini seperti ini dia akan terjadi cedera. Ya. Nah, lihat tuh. Itu yang teman-teman bisa lihat di situ. Jadi apa? Bisa itu untuk menjadi latihannya ya. Sekali lagi kita lihat. Nah, kunfa tadi kita lihat ini secara keseluruhan. Ya. Nanti ada kan praktikumnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita lihat teman-teman. Tangannya, nah, setengah menekuk dia. Nah, lihat teman-teman, lihat. Ininya kita lihat ininya. Nah, dia seperti memegang air. Jadi kalau teman-teman bisa latihan seperti itu. Ya. Nah, lihat di ini kan. Nah, lihat dia. Jadi dia ini apa? Ininya relax gitu loh. Nah, lihat pergerakannya.
Nah, lihat ininya begitu tuh berapa ke apa derajatnya. Itu yang teman-teman bisa lihat yang untuk di tangan terbukanya. Begitu tangan tertutup dia seperti itu. Nah, terus secara lambat. Nah, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, yang tadi yang pakai samping, yang sekarang pakai yang di sini. Pakai yang apa? Depannya jari. Nah, lihat. Nah, lihat teman-teman. Dia kita tangannya seperti ini. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, lihat. Menggiling seperti menggiling dia. Nah, ya. Dia bolak-balik seperti itu. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tapi jangan sampai tuh dia patah. Nah, lihat apa? Kalau dia sampai apa penekan track apa itu bisa seperti yang dilihatkan tadi itu bisa terjadi cedera pada tangan kita nih, pada jarinya. Ya. Jadi kita benar-benar relax di pada tangannya dan waktu melakukan kunfannya tuh harus lihat. Ini lihat pergerakan tuh relax banget tuh. Ya, seperti itu. Itu yang teman-teman bisa lihat untuk kunfannya, ya. Jadi itu bisa lihat dan diperhatikan seperti itu gerakannya. Jadi teman-teman jangan sampai salah tuh. Dan dia juga bukan bergerak ya. Jadi bergerak itu dia emang dia tetap di pusat daripada yang sakitnya, gitu, ya. Dia seperti itu, ya. Nah itu teman-teman bisa lihat. Kita lihat yang ketiga. Nah ini. Nah, raufa. Ya, jadi dia kayak seperti menguleni. Jadi dia ada apa dengan jari dengan telapak tangan. Nah, ini yang bukit jari itu pakai satu jari sama, tapi dia apa dia kayak menguleni gitu loh. Bukan kayak tadi kan, kayak tadi begini kan. Kalau dia begini, mengusap seperti itu. Atau dia dengan telapak tangan. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Ini kalau ini jari satu, ini jari 4. Ya. Dia berputar, lihat berputar. Dia rotasinya berputar. Ini juga seperti ini berputar. Ya. Kemudian dengan otot samping telapak tangan. Nah, ini kita lihat. Tadi kan dia dengan jari, dengan apa? Telapak tangan, terus dengan jari ini, ya. Terus dia bisa apa? Dengan otot samping. Jadi Yuji-nya, teman-teman kalau belajar akupunktur kan sudah ada nih di Yuji di sininya. Dia pakai itu, ya. Dia jadi berputarnya memakai ininya, Yuji-nya sini, ya. Nah, bisa dengan ini akar. Jadi di bawah telapak tangan sini nih. Gitu. Ya. Jadi satu dengan jari yang dia berputar, ya, bisa juga dengan apa? 4 jari telapak tangannya. Nah, terus bisa juga dia tarik dengan yujinya, dengan sininya, ya. Dia puterin, bisa juga dengan apa? Dari sininya. Jadi dia puter gitu. Ya. Nah, bisa juga dengan apa dia? Apa dengan ini saya salah nulisnya dengan ini nih, ya. Jadi dia bisa, ya. Kita lihat gerakan yang perhatikan menggunakan lengan depan mengontrol bagian yang mengenai area tuina, memperhatikan penitik pusatan pada bagian. Jadi dia pusatnya yang sakit itu yang bergerak letaknya, ya. Nah, ini area yang diulangi harus pas, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Dalam arti kata semana tuh yang sakitnya. Jadi jangan meluas atau dia jangan kecil sekali gitu. Ya, nah ini fungsinya merelakan, mekram,
menenangkan rasa letih dan mengurangi rasa sakit. Ya. Nah, ini sampai otot apabila dilakukan bagian perut, maka kedalaman tangan bisa mencapai usus dan lambung. Jadi kalau teman-teman ini bisa sampai ke usus dan lambung gerakannya. Ya, dilakukan pas di titik acupressure atau maka ada rasa ngilu kesemutan. Jadi kalau bila digunakan titik-titik, ya titik-titik akupunkturnya akan terasa ngilu dan kesemutan. Jadi seperti kayak istilah kayak tachinya lah, gitu. Ya. Nah, ini lemah lembut, pelan dan nyaman, frekuensi rantangan menengah dipakai di seluruh bagian tubuh. Jadi dia nggak kuat. Jadi dia apa? Dia nggak terlalu kuat, nggak terlalu eh, apa? Lembut gitu, ya. Nah, ini sama tadi, luas area yang dimulai dapat berefek pada hasil tuinannya. Jadi kalau kita terlalu luas, nggak sesuai ini, dia akan berimbas pada sekelilingnya. Jadi benar-benar yang sakit itu yang mana sih? Itu yang kita ini, Kak. Ya. Kita lihat lagi videonya. Sebentar saya liatin. Nah, ini kita lihat dia mulai dari ininya. Ya, bentar. Nah, Rofa. Ya, ini yang pakai dia apa? Pakai dia tangannya tuh, teman-teman. Ya, jadi dia berputar. Nah, ini yang pakai belakangnya tadi. Tadi kalau tadi pakai tangan, nah, ini dia, nah, lihat, nah ini yang pakai Yuci. Nah, ini yang pakai tangannya. Bu Yuci itu pangkal jempol ya? Iya, yang di sini, Pak. Iya, Yang iya, di sini, Pak. Di sini akupunktur kan pernah tuh ada Yuci. iya, iya. Ya, di sininya, yang di bawah sini nih. Ini Yucinya. Ya, jadi dia pakai itu bisa. Ya. Ini teknik yang kita pelajari semua teknik relaksasi bukan Bu? Belum terapi kan ya? Ini maksudnya itu tuh semua Nanti bisa, gerakan. ya. Kan ini tadi untuk relaksasi pakai tangan kan ada macam-macam klasifikasinya, Pak. Oh iya, Ya. iya. Ya. Nah, ini yang tadi pakai Yuci tadi. Lihat gerakan itu. Jadi dia apa rileks dia menginginkan bukan pakai apa tenaga ya. Jadi ini kelenturan daripada tangannya sebenarnya. Ini. Ya, ini yang pakai Yucinya. Nah, kita lihat ulang lagi dia tuh. Jadi dia nah, ya, jadi dia seperti itu untuk rofannya. Ya, ininya. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat itu baru 3 ya. Ini banyak waktunya kita udah lewat nih ya, nanti kelewatan teman-teman ini. Nah, itu dia seperti itu. Ya. Jadi dia banyak. Ini baru kita untuk klasifikasi relaksasi tangan tadi.
Ya karena nanti ada perpaduan nih. Jadi ada banyak metodenya banyak gitu loh. Tuh, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Karena ini untuk apa tekniknya aja kalau kita lihat di buku itu ada banyak gitu loh. Untuk anak-anak juga nanti akan dilihatkan di sini. Jadi banyak. Jadi emang kita nggak bisa sebentar, tapi lebih enak emang langsung praktek ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita kelas langsung itu lebih enak sebenarnya. Tuh. Cuman kan ini pada nggak bisa kan kalau juga mau ini kelas langsung kecuali anak reguler ya. Atau nanti mungkin ada waktunya harus ke sana untuk praktek seperti ini. Ya, dan itu jangan di apa kesempatan itu jangan di ini kan di apa di nggak datang gitu loh ya seperti itu. Izin nanti saya datang, Bu. Insya Allah ikut reguler. Iya, itu lebih enak seperti itu. Jadi lebih bisa teman-teman praktekkan. Jadi apa? Karena dia bukan menggunakan sekuat tenaganya tadi yang saya bilang. Ya, tapi kita bagaimana keluasan tangan kita kan seperti yang saya bilang tadi di sana di awal bagaimana terapis yang harus dilakukan. Ya, seperti itu. Nanti untuk penyakit nanti itu bisa ada nanti bermacam-macam ininya. Ya, tapi klasifikasi tekniknya dulu itu ada banyak banget sih sebenarnya gitu loh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau video mungkin kalau tadi itu yang saya ambil dari Paitu mungkin di YouTube ada kemarin saya ada dari apa yang lalu itu dikasih linknya tapi ternyata setelah saya buka linknya bukan itu lagi. Jadi makanya saya cari yang di Paitu gitu. Tapi YouTube juga ada kalau teman-teman mau lihat gitu. Ya. Gitu. Maaf nanya, Bu. Mm-mm. Dari berbagai teknik tadi, apakah setiap teknik itu memiliki fungsi atau tujuan pada kasus-kasus tertentu, Bu? Ada Bu. Nanti kan ini teknik dulu. Nanti kan begitu kita masuk ke terapi itu akan ada penyakit ini misalnya nyeri nyeri apa nyeri haid gitu kan ya nyeri menstruasi itu nanti teknik apa yang kita pakai karena dia di perut kan pakai apa nanti ada Bu. Oh, iya, siap. Terima kasih. Iya, ada lagi kalau seperti itu emang langsung enak praktek sih jadilah teman-teman bisa lebih bersemangat ya kalau teori teman-teman kan teori lah bisa dilihat gitu. Tapi begitu praktek kan bagaimana keluasan tangannya, kelenturan tangannya, posisi tangannya itu karena itu berpengaruh. Karena apa? Kalau ngegantung kan tadi dibilangin dia harus turun. Ini ya eh, pundaknya nggak boleh gantung kan, tapi harus dia turun dan tangannya harus rileks. Itu bisa dilihat. Jadi bisa diperhatikan seperti itunya. Itu yang membuat apa Twina itu nggak bukan nggak capek ya capek emang tapi bukan menggunakan tenaga yang akhirnya membuat kita capek sendiri gitu ya seperti itu mungkin yang sudah melakukan praktek Twina bisa apa seperti apa mengertilah seperti itu gitu ya ya kan bagaimana Pak Yesi begitu kan bukan Iya pakai Bu, jadi tenaga sekuat tenaga kan jadi apa kalau boleh sharing dia bukan pakai tenaga jempol gitu, tapi pakai tenaga badan gitu. betul gitu karena dia kan tadi yang tadi bilang dia harus merilekkan semua jadi bergerak gitu kan kalau jempol gini kan capek teman-teman coba aja ininya pakai jempol yang di tenaganya cepet capek banget kita. Saya tadi lihat yang kunfa, Bu. Hmm? Udah takut cedera. Sayanya maksudnya takut cedera 40 derajat. Aduh, dimiringin tangan saya udah takut lihat. Enggak Pak itu bisa dilihat Pak bisa dipraktekkan mungkin lebih enak Pak gitu. Izin bertanya, Bu, Mm-mm. untuk kita latihan di rumah nih. Kan tadi kan kita lihat itu kan di atas bantal tuh. Mm-mm. Itu ketebalannya bisa tahu nggak sih, Bu, kira-kira? Bantalnya ketebalannya Ya soalnya kalau cuman kita nonton begini doang kan tanpa latihan kita juga nggak mm-mm. bisa gitu ya. Bantalnya bisa kira-kira 10 kali 20 bisa Bu. Jadi nggak terlalu besar, jadi bisa yang bisa seolah-olah kita di atas ini apa?
di tubuh manusia gitu, Bu. Harus yang empuk atau yang agak keras, Bu? Yang empuk dong, Bu. Kalau yang terlalu keras kan beda itu dirinya. Oh, Itu kan oke. seperti tadi bukan yang keras, dia ini kayak seperti bantalan yang apa yang bukan keras gitu loh, Bu. Bantalan busa Kalau keras kan dakron gitu lah ya. kita akhirnya marketer itu kan dia biar dia bisa melenturkannya itu. Makasih, Bu. Kenapa, Bu? Nanti itu ada, makanya nanti kan ada praktikum tuinanya tuh. Nah, itu akan dikasih tahu di situ, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk melakukan tuina ini, Bu, apa ada hal-hal tertentu yang harus dihindari? Seperti kan kalau luka memang nggak boleh gitu ya di atas luka. Atau untuk yang lainnya apa ada yang lain gitu, Bu? Tadi kan Supaya ada, Bu. kita bisa Tadi lebih. udah kita pelajaran yang dahulu kan sudah ada tuh. Kontraindikasinya apanya semua ada. Jadi nggak bisa semena-mena juga kita menggunakan tuina. Tadi kan ada di pembelajaran awal sudah ada itu. Ya. Tadi kan sebelum sekilas ada itu kontraindikasinya, harus apa-apa yang diperhatikan. Itu ada. Karena di dalam tuina juga akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Misalnya pusing dan segala macam tuh ada. Tadi udah ada semua. Ya. Baik, makasih, Bu. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Sampai di sini. Ya, nanti dikirim ya, Pak ya. Setelah beres materi 2-nya, baru nanti saya kirim semua. Ya. Materi 1 nanti saya kirim. Ya. Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada nanti sampai di sini nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita hari Kamis ya. Bisa hari minggu depan saya bisa ini untuk hari Kamis ya. Gitu. Hari Kamis apa hari Jumat? Hari Jumat ya, hari Jumat. Bisa kita seperti jadwal biasa. Ya. Siap, Bu.